Danantara itu mau diapain? Makin kesini, makin tidak mirip dengan Temasek. Padahal ini dibikinkan untuk mengcopy Temasek. Makin jauh dari Temasek. Jangan dengan Temasek. Kan kita suka ngasih contoh Temasek, contoh sukses. Lalu yang Malaysia punya apa namanya itu? MD. Nah, itu contoh gagal. Kita yang gagal aja kita nggak mendekati. Kita makin jauh. Ya. Tiba-tiba Danantara mau bikin perguruan tinggi, universitas ternama bla bla bla. Loh. Dia tahu yang namanya akreditasi aja gua rasa enggak ngerti. Atau kalaupun toh memang punya concern ke situ, kenapa sih nggak memaksimalkan universitas-universitas yang exactly. Danantara tiba-tiba ngurusi rumah murah. Ya kan? Danantara tiba-tiba ngomongin istri-istri direktur BUMN. Ngapain lu ngurusin bini-bini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Ibudo, Didut Supriyanto, Haris Jauhari. Ayah, kita punya sesuatu yang kita mau sampaikan ke Pak Presiden. Mungkin Didi atau Nuk. Ya, pertanyaan. Pak Presiden, Danantara ini mau apa sih? Gue kira dia mau menyampaikan, mau bertanya aja. Tapi benar. Danantara itu mau diapain? Makin kesini, makin tidak mirip dengan Temasek. Padahal ini dibikinkan untuk mengcopy Temasek. Makin jauh dari Temasek. Jangan dengan Temasek. Kan kita suka ngasih contoh Temasek, contoh sukses. Lalu yang Malaysia punya apa namanya itu? MD. Nah, itu contoh gagal. Kita yang gagal aja kita nggak mendekati. Kita makin jauh. Ya. Danantara tiba-tiba ngurusi rumah murah. Ya kan? Danantara tiba-tiba ngomongin istri-istri direktur BUMN. Ngapain lu ngurusin bini-bini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Sementara dia punya 22 sektor, nih gue bacain ya. 22 sektor yang harus dia garap. Sampai sekarang kita belum tahu apa itunya, apa progresnya. Ada termasuk bikin sekolah nggak di situ? Nah, sebelum masuk itu, yang terakhir itu Danantara bikin dengan bangga mau bikin universitas kelas dunia. Ini padahal lulusan kelas dunia masuk penjara. Pak Lempong kan lulusan Harvard. Iya. Lalu coba gue lihat tadi di itu. Emang ada sih dari 22 sektor yang dia akan garap tahun ini yang tentang sekolah. Ternyata nggak ada. Coba yang pendidikan nggak ada. Ini ya. 4 program pertama, restrukturisasi bisnis maskapai penerbangan. Mana hasilnya? Restrukturisasi. Hasilnya beli pesawat. Janji beli pesawat ke Amerika. Itu kan Amerikanya yang memutuskan, bukan Danantaranya. Restrukturisasi manufaktur baja. Belum kelihatan. Restrukturisasi proyek kereta api. Nggak ada. Restrukturisasi sektor asuransi. Nah, ini main asuransi nih. Ada nggak? Belum ada. Itu OJK udah jalan tapi nggak ada kaitannya sama perampingan BUMN. Nggak apa-apain, nggak ada. Lo konsolidasi BUMN karya, konsolidasi bisnis rumah sakit dan hotel. Nggak ada semua, Ji. Ini sampai banyak nih. Hilirisasi minyak. Konsolidasi manajemen aset kawasan industri. Nggak ada, Ji. Itu kan sekarang udah setengah tahun ini, tinggal setengah tahun. Yang ini kita nggak pernah dengar reportnya, malah dia ngambil yang enggak gitu loh. Kalau misalnya asuransi tadi kan, itu kan sebetulnya BUMN sebelum ada Danantara memang sudah mengarahkan kan. Asuransi itu asuransi BUMN mau disederhanakan gitu, 2 atau 3 perusahaan dari sekian banyak gitu. Mestinya ketika Danantara masuk, Arut berdiri kan itu ada terjadi percepatan, tapi ternyata nggak ada percepatan juga gitu. Iya. Justru mau bikin sekolah. Restrukturisasi bisnis rumah sakit. Yang sekarang ini kan dicurigai justru Menteri Kesehatan sekarang Budi Sadikin itu. Budi Gunawan Sadikin. Budi Gunawan Sadikin. BGS. Itu justru membawa rumah sakit bukan lagi menjadi lembaga pelayanan kesehatan tapi menjadi lembaga bisnis murni kesehatan. Jadi kita malah ngelihatnya makin jauh gitu yang terjadi. Dan nggak ada urusan sama Danantara. Bahkan yang paling basic misalnya, kan sebelum ada Danantara kan sudah ada lembaga sejenis bikinan
bikinan Pak Jokowi Ya. yang namanya INA. Ya. Indonesian apalah itu. Indonesian Infant Ya udah pokoknya iya, INA. Ya, nanti Authority. cari sendirilah ya, yang berkepentingan cari lah. Itu kan lembaga sejenis dengan Danantara. Bedanya adalah yang ini yang bikin Prabowo, yang ini bikin Jokowi. Yang ini sampai sekarang masih ada dan sudah justru lebih jalan di bidang investasi. Bahkan yang terakhir itu justru Danantara nebeng INA untuk sama-sama beli Chandra Asri. Danantara sendiri nggak ngapa-ngapain. Jadi menurut gue nih Atau karena memang belum ada orangnya ya. Ini kan sama kayak badan-badan yang lain. Badan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian HAM, badan apa lagi. Yang jalan kan baru badan yang ngurusin MBK itu. Oh iya. Badan Pangan. Ya, Itu juga yang lainnya juga. Itu juga itu yang minta anggaran 333 triliun. Ya, udah lu hajar di episode lain itu ya. Maksud saya memang mungkin masih butuh waktu buat mereka untuk konsolidasi. Tapi kan kelamaan juga ya, udah 6 bulan dan tanda-tandanya belum ada. Tapi yang menurut saya mereka nggak bisa konsentrasi fokus terhadap apa yang sudah direncanakan, tapi justru melebar ke hal-hal lain yang bukan yang urusan kita jadi bertanya-tanya. Ini memang dia punya kompetensi ngurus itu. Misalnya tiba-tiba Danantara mau bikin perguruan tinggi universitas ternama bla bla bla. Loh, dia tahu yang namanya akreditasi aja gua rasa enggak ngerti. Atau kalaupun toh memang punya concern ke situ, kenapa sih nggak memaksimalkan universitas-universitas yang ada? Exactly. Gitu. Kenapa harus bikin baru yang itu butuh investasi lebih gede daripada dia katakanlah membiayai riset ke perguruan tinggi yang memang sudah rekam jejaknya bagus kan gitu. Sebetulnya kan itu. Jadi kita juga nggak tahu ini. Nggak, memang aneh karena urusan pendidikan ini kan kalau nggak salah lu kapan waktu itu pernah bilang Kementerian Pendidikan aja kewalahan. Iya. Iya kan? Iya. Apalagi Ya, itu maksudnya dan sekolah rakyat itu. oh macam-macam. Iya. Ini Danantara juga. Orang juga suka berpikir emang kebiasaan dari dulu kayak apa namanya Telkom bikin sekolah Iya. tadinya internal sekarang jadi universitas. Ya, betul. Pertamina bikin sekolah sekarang jadi Universitas Pertamina. Kemenhan bikin sekolah. Jadi emang semua bikin sekolah. Pengen kelihatan intelektualnya ada. Iya, pengen kelihatan pintar, pengen kelihatan kontribusinya terhadap. Tapi sekolah-sekolah itu satu sama lain nggak ada koneksi, nggak ada keterhubungan. Kan kalau kita saya tidak tahu terakreditasi apa enggak tuh sekolah-sekolah. Kalau saya itu suka mencontohkan Kementerian Luar Negeri. No. Kementerian Luar Negeri kan nggak punya sekolah, tapi diklatnya. Jadi dia merekrut S1 dari manapun, bahkan jurusan apapun, tidak hanya jurusan AI, disekolahkan di situ selama hampir 1 tahun, habis itu jadi diplomat yang baik, jago gitu loh. Itu adiknya babi gua, dia ngajar geografi tapi namanya human geography. Jadi caranya ngenalin orang Batak, caranya ngenalin orang Padang, apa. Tapi ini dunia. Jadi kalau lo ketemu orang Afrika lo mesti apa? Ketemu orang itu di Deplu tuh bahkan ada jurusan itu tanpa harus bikin sekolah. Ya, gitu. Saya nggak tahu misalnya sekarang ada Universitas Pertahanan Unhan yang menolorkan banyak profesor itu. Terus apa? Jago apa? Sekolah intelijen dan lain-lain. Saya nggak tahu kontribusi positifnya apa. Atau mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kan itu menyerap budget banyak. Kalau lo nggak tahu apalagi orang awam. Gitu. Menyerap budget anggaran banyak gitu. Tapi walaupun gue juga ragu dia akan bilang bikin universitas, apakah akan benar-benar dibikin, gue juga ragu. Kita tuh banyak banget yang iya, kalau yang kayak gitu tuh udah pernah terjadi. Begitu di IKN kan, anaknya Abu Rizal Bakri siapa itu, kemudian mau kerjasama dengan Universitas dari dulu lah itu mah karena peninggalan Stanford. Ya, karena peninggalan sebelumnya juga kan kita punya mobil nasional itu bikin, yang mesen udah berapa. Itu udah biasa, kita udah 10 tahun ini kita dibiasakan untuk janji tapi nggak usah yang namanya janji itu janji. Tapi masa Danantara ikut-ikutan kayak gitu kan, kayak Anin dari 22 sektor nggak ada satupun yang diurusi. Dia ngurusi istri direksi, dia ngurusi sekarang perguruan tinggi. Jangan-jangan besok dia bikin SD.
atau PAUD. Nah, itu loh. Ya itu dia ingin menunjukkan bahwa ini lembaga belum ada gunanya nih sampai hari ini Nggak kan, ada. ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Padahal dia mengelola uang sedemikian gede. Uang itu udah masuk ke mereka ya? Ya, iya kan langsung kan dividen asetnya dari BUMN. Ada yang di Chandra Asri itu berbareng dengan Ina itu jelas. Itu kita masuk 30% untuk pengembangan Chandra Asri yang baru ya kan. Dia mau ngembangin bisnisnya lagi nih. Nah, yang baru itu kita Kalau lu lihat cipin. dari situasi seperti itu, di mana salahnya urusan Danantara ini? Ya sejak kelahirannya emang udah salah. Menurut gua harusnya ini aja lah, dipercepat aja lah penggabungan antara Danantara dengan Ina. Karena Ina tuh karena udah 5 tahun, dia udah kerjanya benar, isinya profesional, kerjanya benar. Dua-duanya sama, cuman ini punya Prabowo, ini punya Jokowi, jadiin satu aja. Entah namanya jadi tetap Danantara juga nggak apa-apa, tapi di merge gitu loh. Lalu ini lari belum ke orang. Ya, terus persoalannya dengan Kementerian BUMN. Memang sudah ada perubahan-perubahan di undang-undang itu BUMN. tumpang tindih itu. Karena BUMN kan ada menterinya, tapi konsolidasi BUMN itu tugasnya Danantara. Mungkin karena menterinya sibuk urus PSSI, Ji. Enggak, Main bola terus. karena presiden tidak percaya oleh menteri BUMN, lalu dia bikin perusahaan baru untuk ngambil tugasnya. kalau Itu kan yang nggak bener apa ya? Kalau itu betul. Kalau kan mestinya kan kalau nggak percaya saya menteri, ya copot saja. Ya, gitu kalau lah. itu ya. Yang tadinya harusnya jadi direksi Danantara masukin di Kementerian BUMN, bukan bikin lembaga. Kalau ini lu nggak percaya, bikin lembaga lagi. Terus aja. Gimana Kang Arul? Dr. Ruli Nasrullah, kandidat profesor. Ya kan? Kang Arul, Ji. Lu harus hati-hati kalau ngomong sama dia. Ya kan dia dengerin lu, dia catat. Besok keluar di FB. Gue juga dari tadi minder mau ngomong di depan dia. Iya, kan jadi ya urusannya jajan dia utusan Danantara apa kita nggak tahu. Dan penonton lainnya mohon maaf, Dut kalau ditemenin tuh. Calon komisaris. Oh, calon komisaris. Kang Arul komisaris sama Kang. Oh, ngeri Kang Arul nih. Jadi gimana lu ingin presiden bersikap dalam soal ini nih? Karena ini kan menyangkut uang besar, menyangkut Presiden terhadap Danantara ini ya, presiden yang 22 dijanjikan oleh Danantara saja itu yang ditolong di satu-satu aja. Udah lo ngerjain apa. Kalau lo mau ini nggak bisa dapat, paling nggak yang lo urusin 8 sektor strategis yang dia punya. Dan itu nggak ada pendidikan di situ, nggak ada rumah di situ. Udah itu aja. Stick. Kembalilah ke tugas pokokmu. Iya, sama dengan polisi, suruh kembali ke... Sama dengan polisi, lu nggak usah ngurusin jagung. Penjahat itu butuh dikejar, jangan suruh pemadam kebakaran yang ngejar penjahat. Ya, itu. kalau lu ngomong gitu kayaknya banyak bener lembaga-lembaga kita mengurusi makanya hal-hal yang bukan urusan dia sebetulnya. Makanya. Erick Thohir ngurusin bola. Iya. Tugas ente adalah mengingati presiden. Ya, lu sampaikan gua nanti. Gua aminin aja lah ya kan. Kita punya badan banyak banget. Kita punya badan banyak banget dan banyak yang nggak berfungsi. Dan kita nggak tahu itu badannya masih ada apa enggak. Iya. Kan yang ada kepalanya doang. Contohnya, yang namanya intelijen ada di mana? Di banyak banget badan tuh ada intelijen. Sampai sekarang undang-undangnya nggak ada. Intelijen tuh melahirkan tekap gitu-gitu ya, teke gitu kan urusan. Itu kan intelijen polisi, ada intelijen angkatan darat, Macam-macam. intelijen industrial. Iya. Dut itu yang tiduran depan cek Dut. Ya, ada hati itu. Departemen Perindustrian Amerika punya intelijen. Iya. Perindustrian, perdagangan punya intelijen. Kalau lu ngomong gitu ya, gue ingin mengakhiri ini dengan satu pertanyaan. Apakah sebetulnya... Kamu bertanya sama kita apa sama presiden? Sama lu berdua. Apakah ini lu melihat tanda-tanda bahwa negeri ini mengarah atau bahkan sudah menjadi negara yang dalam kondisi sesungguhnya salah urus? Kita masuk yang episode lalu kita sampaikan. Indonesia prihatin. 80 tahun Indonesia prihatin. Indonesia prihatin. Pak Presiden, itulah bagian terpenting dari keprihatinan kami. Kami khawatir negara ini salah urus kalau Bapak tidak segera turun tangan untuk membereskan persoalan ini, sehingga 80 tahun kita bisa ubah dari negara prihatin menjadi negara penuh harapan yang bukan sekedar omon-omon, tapi nyata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam. Closing yang keren. Hah?